مقدمة kemarin. أما بعد فاعلم أيها الحريص المقبل على اقتباس العلم المظهر من نفسه صدق الرغبة وفرط التعطش إليه أنك sesungguhnya engkau in kunta taqsidu bi talabil ilmi al-munafasah wal mubahah wat taqaddum ala al-agran واستمالة وجوه الناس إليك وجمع حطام الدنيا فأنت ساع في هدم دينك وإهلاك نفسك وبيع آخرتك بدنياك فصفقتك خاسرة وتجارتك بائرة ومعلمك معين لك على إسيانك وشريك لك في خسرانك وهو كبائع سيف من قاطع طريق كما قال صلى الله عليه وسلم من أعان على معصية ولو بشطر كلمة كان شريكا له فيها. Ini sudah memasuki masalah niat. Apabila engkau mempunyai maksud talabul ilmi, mencari ilmu, al-munafasata berlomba-lomba dalam arti kata mengikuti nafsu hewani, tidak mau dibawa orang. Kalau berlomba-lombanya itu lillah, ikhlas, tidak apa-apa. Pemahaman saya, sedini mungkin dibiasakan meneliti di dalam hati, saya munafasah, berlomba-lomba di dalam thalabul ilmi ini, ikut hawa nafsu apa munafasah ikhlas. Karena ada ajaran fastabiqul khairat, kita sering dengar berlomba-lombalah dalam kebaikan, tapi lillah. Atau dibahasakan begini, berlomba-lombalah di dalam keikhlasan thalabul ilmi, itu boleh. Berlomba-lombalah di dalam menjadi orang paling rajin tapi ikhlas fi thalabil ilmi gitu. Jadi jangan sampai salah paham, kalimat munafasah dijadikan sabab untuk al-kasalu fi thalabil ilmi, malas di dalam mencari ilmu. Bukan ke sana maksudnya ini. Ringkas cerita, Imam Ghazali ini beliau ajarkan melatih diri mulai dari ibtidaiyah thalabul ilm, sambil rajin, sambil mujahadatun nafas, sambil munafasah fi talabil ilmi, menilik hati ikhlas apa tidak, lillah apa tidak, itu maksudnya. Wal mubahata, berbangga-bangga, berbangga-bangga dalam arti kata kibir, ingin menjadi tokoh, ingin dikenal orang. Tapi sebetulnya kibir urusan ilmu ini mulai santri, dasar hatinya kotor ya sudah ada kibir. Apalagi nanti kalau jadi kiai. Tidak ikhlas di dalam berlomba-lomba ya mulai jadi santri sudah begitu. Apalagi kalau jadi tokoh gitu.
Nasallallahu salamah wal afiyah. Ada hadis qudsi ya, yang terkenal itu. Qala Allah azza wa jalla, al-ikhlasu sirrun min asrari awda'tuhu qalba man asya'u min ibadi. Wa kama qala jalla jalaluhu fi hadithihi al-qudsi. Ikhlas itu satu rahasia dari rahasia-rahasia. Aku Allah, aku titipkan. Perhatikan lafaz hadis ini. Auda'tu, aku titipkan hati yang aku kehendaki dari sebagian hamba-hambaku. Jadi memang jarat sunnatul maula, tidak semua diberi rezeki ikhlas. Ikhlas ini satu ciptaan yang sangat berharga. Waktu saya ngaji dulu di Tegal, itu ngaji Dasuki. Salah satu guru saya menerangkan, ikhlas iku fadl ya Allah Ta'ala. Ikhlas itu karunia. Jadi tidak seperti ijazah ibtidaiyah, thanawiyah, aliyah, dan lain-lain, doktorandes, doktor, profesor, yang bisa dikejar terus dapat gitu. Bukan. Bisa dikejar, dimohon, diminta, dapat tidaknya terserah Allah. Kalau bahasanya para wali itu, yang saya tiru dari ucapan-ucapan mereka, ada istilah yang sebetulnya bukan untuk ikhlas, tapi saya masukkan untuk ini juga. Ikhlas itu tidak ada madrasahnya. Murni karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma ja'alna wa iyyakum minal mukhlisin. Sampai Imam Rifai, kalau saya tidak salah itu yang ngarang sholawat ikhlas itu. Sampai beliau karang sholawat khusus supaya Allah Ta'ala memberikan ikhlas. Jadi benar Imam Ghazali di Muqaddimah sudah dibahas. Bidayah ini kan lil mubtadi'in, untuk pemula. Jangan mempelajari ikhlas nanti setelah jadi kiai, terlambat. Sedini mungkin. Wattaqadduma 'alal agran. Ingin selalu di depan, mendahului teman-teman ketika menjadi santri, agran ashab. Wastimalata wujuhin nasi ilaik, memalingkan wajah-wajah orang kepadamu. Mulai jadi santri berhayal, nanti kalau saya jadi kiai, saya datang ke majelis semuanya berdiri. Kalau saya ceramah semua melihat saya. Nah, itu tanpa dia sadari, dia sudah masuk madrasatul riya. Siapa syekhnya? Syaitan. Di mana beradanya? Di dalam pikiran dia, di dalam hati dia. Jadi tiap hari masuk ke madrasah, ustadz yang manusia baca kitab, dia mendengarkan bacaan ustadz, ada syekh thani, guru lain, yang di hati dan pikiran dia. Membisik-bisik, nanti kamu kalau jadi kiai begini, nanti kamu begini. Wala'iyadzubillah. Nasallallahu salamah wal afiyah. Ini terjadi loh, ini yang diomongkan Imam Ghazali ini harian, ini kejadian harian. Wa jama'a hutamid dunya, dan mengumpulkan hutam, barang-barang duniawi. Ini ada di beberapa daerah itu, huffazul Quran digaji oleh negara. Jadi si santri mulai dia menghafal Quran, bayangannya nanti saya bakal dapat gaji ini. Setan lagi itu. Loh, berarti tidak boleh negara menggaji. Sangat baik kalau perlu dijamin seumur hidupnya. Yang tidak baik niatnya. Terlalu berharga Al-Quran
untuk dijadikan wasilah memperoleh fulus, memperoleh dunia. Apa itu Al-Quran? Kalamullah. Tidak pantas dijadikan batu lompatan untuk memperoleh duit. Bukan masalah sistem negara yang seperti itu keliru, bukan, sangat baik, perlu ditambah. Belajar memilah masalah. Ini yang diserang oleh Imam Ghazali niatnya. Menghayal mau jadi kepala KUA, kerja di Departemen Agama, dan lain-lain. Itu niat muncul. Ada lagi menghayal jadi khatib, menghayal menjadi guru besar, doktor, profesor, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu semua niat syaitaniyah. Bisikan-bisikan syaitan, niat-niat yang berasal dari syaitan yang terjadi harian. Harus dibersihkan. Mulai baca Bidayatul Hidayah, Barakatul Imam Al-Ghazali, Barakatul Kitab, Barakatul Masyayikh, Barakatul Rijali Silsilah. Mudah-mudahan diselamatkan. Bukan ceramah mimbariyah itu ditentang, tidak. Imam Al-Habar sudah ada kan kalamnya itu. Kalau orang tidak bisa ceramah mimbariyah, ta'akhara anil maidan, ay maidanu da'wah maksudnya Imam Al-Habar itu, maka orang itu mundur selangkah daripada ladang dakwah. Bukan berarti kau harus ditutup gara-gara niat-niatnya para santri yang jelek-jelek, bukan. Perbaiki niatnya, perbanyak majelis-majelis khair dengan niyah thayyibah, dengan niyah hasanah, dengan niyah maradhiyah, sampai usul ke darajatul ikhlas. Bila niat Anda di dalam talabul ilmi munafasah, mubahah, taqaddum alal agran, istimalah wujuhin nas, jama' hutam dunya, dihukumi oleh Imam Ghazali, fa anta sa'in fi hadmi dinik, maka kamu ini bukan orang suci, bukan talib ilm mardi indallah, bukan orang mugharrab. Hukumnya orang yang seperti kamu ini, anta sa'in, engkau orang yang berusaha fi hadmi dinik, di dalam menghancurkan agama kamu sendiri, wa ihlaki nafsik, dan menghancurkan jiwa kamu sendiri, wa bai'i akhiratik, dan menjual akhiratmu, bidunyaka, dengan duniamu. Loh, berarti saya tidak boleh bisnis, saya tidak boleh talabur rizki. Makan apa keluarga saya nanti? Setan pintar bicara di batin. Ada dulu waktu saya ngaji di Bandung, di Syekhuna Abu Yahya itu, satu dosen lumayan, dia punya derajat ilmu, profesor kalau saya tidak salah itu. Terus saya dengar dia komentar di tempat dia ngajar, mendengar dari obrolan kiai-kiai itu. Si dosen bilang begini, kurang lebih ukamakal ya, saya sudah tidak ingat lafadznya, hanya ingat muradnya. Imam Ghazali itu luar biasa, terutama kitab Ihya Ulumuddin, hebat. Sayang dia itu keliru di dalam memahami masalah dunia, membuat orang tidak senang mencari dunia. Ya, omongan Imam Ghazali yang begini-begini ini kan banyak ini, apalagi di Ihya. Itu salah paham lagi si dosen ini. Biarkan Imam Ghazali bicara seperti ini benar kok. Tidak ada kelirunya sama sekali. Lalu tentang thalabud dunia bagaimana? Robah niatnya. Ada
solusi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya hadis yang saya hafal ini ya. Man bata dari Rasulullah ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man bata kallan min talabil halal bata maghfuran lah. Siapa yang dia menginap, artinya tidur, malam hari tidur itu kecapean karena siangnya dia mencari nafkah buat anak istrinya, selama dia tidur dia menjadi orang yang maghfuran lahu, diampuni Allah. Umpama toh dia ketika siang melakukan dosa tidak sengaja karena sambil bekerja mungkin ada hal-hal yang tidak boleh dilihat, terlihat tidak sengaja dan lain-lain. Ketika dia tidur, diampuni Allah karena capek mencari talabul halal. Berarti boleh nggak cari duit? Boleh, niatnya tapi. Saya mencari nafkah untuk anak istri saya hari ini dengan niat nanti malam saya kalau tidur diampuni Allah. Itu maghfirah Allah mahal itu, lebih mahal dari dunia dan seisinya. Diberi cuma-cuma oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang siangnya mencari nafkah untuk anak istri sampai capek, sampai bercucuran keringat. Kerja apa saja asal halal. Nah, ini kan anjuran, dorongan dari Nabi untuk semangat mencari uang, tapi niatnya lillah. Kesana nanti larinya pemahaman Imam Ghazali. Bukan orang disuruh jadi orang yang sembunyi di gunung, tidak kawin, tidak apa. Bukan kesana larinya ini. Saya tidak akan menyebut agama-agama lain yang berbeda prinsip. Yang sedang kita bahas ini ajaran suci dari sufi besar Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu. Wasafqatuka, maka akad jual belimu khasirah, rugi. Gampangannya bisnis kamu rugi. Wa tijaratuka ba'irah, perdaganganmu hancur. Kalau niatnya seperti yang tadi saya bahas. Lebih dari itu, wa muallimuka mu'inun laka ala isyanik. Gurumu yang mengajarkan kamu ikut dosa. Mu'inun menolong laka kepadamu ala isyanika atas maksiatmu. Wa syarikun, dan sekutu, teman di dalam mendapat dosa si guru. Juga teman di dalam kerugian. Wa syarikun, dan sekutu laka fi khusranik. Bukan hanya ini, dosanya juga kena. Wa huwa kaba'i saif. Si muallim seperti orang yang menjual pedang min di sini maknanya ke. Qati'i tariq, seorang begal, seorang perampok. Sudah tahu orang pekerjaannya merampok, Anda menjual senjata kepadanya, otomatis kena dosa gitu maksudnya. Ini senjata yang dijual Quran, hadis, kitab-kitab, dalil-dalil kepada santri yang niatnya busuk. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man na'ana ala maksiatin, siapa-siapa yang menolong maksiat, walau bisyatri kalimatin, meskipun dengan setengah kalimat, kana syarikan lahu fiha, maka dia menjadi sekutu di dalam maksiat tersebut. Maksudnya itu umpama membunuh. Bahasa Indonesianya kan bunuhlah. Ini baru ngomong bu aja sudah kena dosa.